Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi karena penyertaan-Mu yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami sembah. Hanya Engkau yang ada di dalam hidup kami. Seberapapun penderitaan yang kami alami Tuhan, selamanya kami akan menyembah Engkau ya Bapa. Sungguh kasih-Mu sangat luar biasa dan tidak terukur kasih setia-Mu Tuhan. Inilah hati kami Bapa, hati yang rindu untuk menyembah-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal dengan sepenuh hati kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sepenuh hati kita. Ku sembah Engkau Yesus, yes Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah Allah kami Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, ini hati kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya. Kau yang ditinggikan Tuhan. Oh Tuhan, layakan kami Tuhan. Haleluya. Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan Tuhan. Haleluya. Dan setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang melihat setiap isi hati kami Tuhan.
Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau yang memenuhi kami dengan urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang kami muliakan Bapa. Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Berikan salah sayangmu Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami Bapa. Engkau menara dan kota perlindungan kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita.
Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saya paling mulia untuk Tuhan, kita masih semangat memuji Tuhan, amin. Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Berpujilah nama
namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau mulia. Haleluya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya undang jemaat mau bangkit berdiri. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perlahan katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar Bapa, perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami, membawa kerinduan yang mendalam, mengakui tidak ada satupun perbuatan-Mu yang tidak ajaib. Sekali lagi, sebab Kau besar, Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Yes, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti. Sekali lagi, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh kami mengakui perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti-Mu Bapa. Kalau hari ini kami mengakui dengan mulut kami, dengan yakin, dengan kesadaran kami bahwa hari ini, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun perbuatan-Mu yang tidak ajaib terjadi dalam setiap hidup kami Bapa. Tanpa dipungkiri, setiap apapun yang kami alami pasti mendatangkan kebaikan demi kebaikan Bapa. Sekalipun mungkin daging kami memberontak, ini gak baik, tapi sesungguhnya Engkau sedang merencanakan yang terbaik bagi kami Bapa. Sehingga hari ini Bapa, kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu untuk lebih mengenal lagi pribadi-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk teman-teman.
Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya memang agak menipu, memang harusnya yang sebelah sana itu yang sini ya. Jadi agak salah lampunya, kadang memang suruh nyalakan malah dimatikan. Tapi niatnya Hana bukan untuk mematikan, ya benar kan ya? Oke, shalom sekali lagi. Ya puji nama Tuhan, senang sekali bisa melihat teman-teman yang sudah kembali selesainya liburan gitu ya. Kembali selesainya liburan, entah itu liburan bagi untuk keluarga atau untuk diri sendiri. Tapi memang yang namanya home base, rumah kita mau nggak mau pasti akan kembali ke rumahnya gitu kan ya. Saya mau menyampaikan bahwa mulai dari khotbah saya detik ini, atau minggu ini sampai nanti di bulan Juni, kita akan fokus dengan tema besar kita, yaitu mengenai kekudusan. Apa teman-teman? Iya. Mulai dari Februari ini sampai bulan Juni nanti kita akan sama-sama merenungkan satu tema besar ini, yaitu mengenai kekudusan. Dan kekudusan memang kadangkala itu terselip. Saya bukan berarti di gereja ini tidak pernah berbicara mengenai kekudusan ya. Tapi sering sekali beberapa kali kita beribadah, kekudusan itu hanya menjadi sebagian kecil dari tema besar khotbahnya gitu. Tapi kali ini kita mau mencoba, jadi tidak ada yang berpikir bahwa ini adalah topik yang tabu, seharusnya tidak dibahas. Justru ternyata waktu kita melihat, malahan kita harus justru memahami akan hal ini gitu. Memahami akan tema besar kekudusan ini sendiri. Sehingga untuk dalam praktek kehidupannya kita mengerti apa yang kita bisa lakukan. Dan satu topik atau bagian pertama untuk memulai tema besar kekudusan ini adalah, kalau teman-teman sudah tahu judulnya, yaitu apa? Kekudusan adalah hakikat Tuhan atau hakikat Allah. Kekudusan adalah hakikat Tuhan. Tapi sebelumnya saya pastikan ya, saya khotbah hari ini tuh hanya sebagian dari 5 bulan nanti. Hanya sebagian dari 5 bulan nanti. Jadi memang pastikan untuk tidak bolong sih gitu ya. Pastikan untuk tidak bolong tiap minggunya supaya mendapatkan kelengkapan dari dari subtopik ini gitu. Kalau topik pelajaran pertama atau di dalam minggu yang pertama ini adalah kekudusan adalah hakikat Tuhan. Kekudusan adalah hakikat Tuhan. Sejujurnya banyak sekali yang berkaitan dengan kekudusan, tapi di bagian ini kita hanya fokus kepada kekudusan hakikat Tuhan. Dan saya coba untuk tidak mengambil porsinya minggu-minggu berikutnya gitu ya. Nanti kalau tak ambil semua kan sebetulnya nggak akan habis juga sih. Dalam 45 menit atau 40 menit nggak akan habis kita membahas kekudusan gitu. Makanya ada waktu yang cukup banyak untuk kita mengerti akan hal ini. Kekudusan atau pengudusan orang percaya itu ada 3 hal. Pengudusan orang percaya itu ada 3 hal, yaitu pengudusan secara posisional, dan kedua pengudusan progresif, dan ketiga pengudusan sempurna. Teman-teman jangan anti dengan kata progresif ya. Kalau dulu beberapa kebelakangan kan ada Kristen progresif ya. Kan salahnya Kristen progresif itu karena tidak mengakui finalitas dari Alkitab. Jadi Alkitab itu bisa ditambahi, bisa dikurangi. Jadi belum final ini gitu. Nah itu yang salahnya Kristen progresif. Tapi kalau pengudusan progresif beda arti dengan Kristen progresif itu. Kalau pengudusan posisional itu pengudusan secara posisi. Nah nanti ada bahasannya sendiri. Saya ini belum sampai ke inti hakikat Tuhannya, tapi saya mau membuka dulu mengenai kekudusan itu. Pengudusan posisional itu pengudusan secara posisi. Kita yang sudah percaya sama Tuhan sudah menerima pengudusan secara posisional. Posisi kita itu udah dipisahkan dari dosa. Maka secara posisi kita itu udah kudus. Tetapi secara progresif terus berkelanjutan sampai seumur hidup. Jadi nggak ada udah selesai posisional terus kemudian
hari-harinya seenaknya sendiri. Enggak teman-teman, ada pengudusan progresif. Tiap hari itu kita diperbarui semakin serupa dengan Allah, makanya kita masih butuh firman Tuhan. Terus kemudian pengudusan secara sempurna. Nah ini ketika sudah waktunya sampai kepada kemuliaan. Kalau yang posisional ini berbicara masa lalu, kalau yang progresif berbicara masa kini, kalau yang sempurna berbicara masa depan. Nyambung ya? Masa lalu, masa kini, masa depan. Berarti kita sedang berada di, kalau sudah percaya. Tapi saya pastikan hari ini di tempat ini sudah percaya sama Tuhan ya. Jadi sudah melewati itu yang namanya pengudusan secara posisional. Kita sudah dikuduskan secara posisi, sudah dipisahkan dari mereka yang masih hidup dalam dosa. Dan kini kita memasuki yang namanya secara progresif, pengudusan progresif, yang dimana di masa kini ini harus mau nggak mau bertobat, semakin serupa dengan Tuhan. Terus nanti di masa depan kita mencapai pengudusan secara sempurna. Untuk memasuki kekudusan adalah hakikat Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Ya, kita tunggu ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dalam memahami ini pasti kita muncul pertanyaan, apa itu kekudusan? Seperti itu kan? Apa itu kekudusan? Kalau kata dasarnya kekudusan itu dari kata kudus, teman-teman. Kudus dalam bahasa Ibraninya yaitu adalah kados. Nah, kados memiliki pengertian gini, suci, sakral, atau sesuatu yang terpisah, berbeda, dan dipisahkan dari sesuatu yang lain. Maka dengan pengertian seperti ini, benar dong berarti ketika kita dianggap sebagai orang yang kudus, itu kita dipisahkan dari yang lain. Kita menjadi suci, sakral, dan berbeda dari yang lain. Makanya sering sekali di anak-anak muda itu judul tampil beda itu banyak, teman-teman. Ya, karena benar kan ya, kita itu mau nggak mau harus tampil beda, teman-teman. Bukan nyeleneh ya, bukan tampil nyeleneh ya, enggak. Tampil beda artinya kita sudah tahu hidup di dalam Tuhan berbeda dengan orang yang di dunia ini. Maka kalau kita beda dari yang lain, malah jangan menyamakan. Bedanya dalam pengertian ini, beda dalam mengikuti firman Tuhan. Maksudnya kita berada di dalam kebenaran, mereka nggak ada dalam kebenaran, harus tampil beda, menyatakan itu. Nah, dalam hal ini, maka untuk menjelaskan hal ini, maka kita harus mengerti apa itu kekudusan. Tapi sebelum kita melihat apa itu kekudusan, saya mau menjelaskan terlebih dahulu kekudusan yang salah itu seperti apa. Banyak yang beranggapan bahwa kekudusan itu berkaitan dengan seperangkat aturan dan aturan. Perhatikan ya teman-teman ya. Terkadang kekudusan itu kita mengerti sebagai seperangkat aturan demi aturan. Maka tidak heran ketika berbicara kekudusan, seseorang itu selalu ngomong tentang benar dan salahnya. Ini nggak boleh, ini boleh. Ini nggak boleh, ini boleh. Jadi kita hanya memahami religiusnya, bahwa kita beranggapan bahwa kekudusan berkaitan dengan benar salahnya, boleh dan tidak bolehnya. Tapi mengapa ini saya anggap ini sebagai sesuatu kekeliruan dalam kita memahami tentang kekudusan? Coba buka di dalam ayatnya, Kolose 2 ayat 21, 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? 21. Jangan kecap ini, jangan sentuh ini lagi.
ajaran-ajaran manusia. 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Teman-teman, ini dalam loh teman-teman. Waktu kita sudah kenal Tuhan, sudah berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita itu tidak hidup pada menitik beratkan hidup itu pada peraturan-peraturan ini. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Memang adanya peraturan itu nggak salah gitu ya. Tapi kalau motivasi kita itu hanya yang kelihatan, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, maka kita akan capek sendiri teman-teman. Fokusnya itu jadi salah. Kenapa kita, faktanya gini, kalau kita fokus pada sesuatu yang tidak boleh, mau sampai kapan kita bertahan? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, fokusnya kita ke tidak bolehnya ya. Fokusnya kita tidak boleh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, maka sampai kapan kita bertahan? Ya kita yang tahu sendirilah. Setiap orang itu punya titik lemahnya masing-masing. Mau sampai kapan engkau bertahan untuk tidak melakukan kesalahan itu? Saya rasa di sini nggak ada yang kuat teman-teman. Makanya Tuhan bilang jangan fokus ke ini karena ini agamawi, hanya sekedar apa ya? Hanya sekedar bisa jadi peraturan-peraturan yang dibuat manusia. Makanya saya mau menarik apa itu kekudusan. Kekudusan itu tidak yang selama ini kita pahami nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya sudah selesai. Enggak. Tapi kekudusan itu kita harus melihat dari siapa Tuhan sendiri. Dari hakikatnya Tuhan itu sendiri. Tanpa kita melihat kekudusan dari hakikatnya Tuhan, maka kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang kekudusan. Kembali ke bagian tadi ya, Yesaya 57 ayat 15, di sini kan dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Udah dibilang gitu, bahwa Yesus itu, bahwa Tuhan itu maha mulia, maha tinggi, bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Berarti Tuhan kita itu hakikatnya memang kudus. Tuhan itu kudus. Nah kita yang tidak kudus tidak akan mencapai pengertian apa itu kekudusan tanpa mengenal siapa yang kudus itu. Kita tidak mungkin mencapai kekudusan dengan hanya kenal peraturan-peraturan yang ada. Gak akan mencapai teman-teman. Tadi di Teens membahas mengenai kejatuhan manusia. Kita itu sudah jatuh dalam dosa, jadi tidak mungkin yang berdosa ini mencari yang kudus itu. Gak mungkin teman-teman. Gak mungkin kita mengerti kekudusan itu tanpa kita kenal Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan hakikatnya itu kudus. Kau mau pakai peraturan siapapun deh, tanpa engkau kenal Tuhan. Peraturan gereja ini atau yang mungkin udah gereja yang kesekian sebelumnya, coba bandingkan. Mau mencapai kekudusan dengan peraturan gereja-gereja, gak mungkin bisa teman-teman. Tanpa engkau kenal Tuhan itu sendiri, dengan hakikat itu sendiri. Makanya saya bilang, untuk mengerti kekudusan itu harus kenal yang kudus. Siapa? Tuhan. Karena Tuhan hakikatnya kudus. Dan dibilang gini, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Di lain sisi memang yes, Tuhan itu kudus, kados, tetapi dia juga tidak memisahkan, tidak membiarkan dirinya untuk membiarkan orang-orang yang remuk hatinya. Makanya oleh kasih karunia Tuhan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Ini bentuk apa sih? Kekudusan itu menyatakan bahwa dia itu maha kuasa, maha sempurna, tanpa ada cacat dan celah. Makanya dikasih anaknya yang tunggal. Untuk siapa sih? Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kekudusan akan diterima oleh orang-orang yang menyadari hal ini.
selama kita masih sombong, selama kita masih membenarkan diri sendiri, selama kita masih mementingkan diri sendiri, kekudusan tidak akan pernah menghampiri orang ini. Sebab Tuhan hanya bersemayam. Sebab Tuhan hanya bersemayam kepada orang-orang yang remuk hatinya. Gini loh teman-teman, selama kita ikut Tuhan, kalau masih kita membenarkan diri sendiri, tidak mencapai kepada kerendahan hatian ini, kita nggak mungkin mencapai kekudusan teman-teman. Sebab kenapa? Kalau kita ngikutin kekudusan berdasarkan peraturan, jatuhnya apa? Sombong. Bertolak belakang nggak dengan ini? Padahal Tuhan bilang, aku yang kudus juga bersemayam kepada orang yang rendah hati. Nah, sedangkan kalau patokannya tadi ngikutin peraturan manusia, peraturan itu membuat ketika orang sudah melakukannya, jatuhnya orangnya sombong. Makanya Tuhan tidak bersemayam di tempat orang yang sombong. Makanya pola pikir kita diubah. Kekudusan tidak berasal dari nggak boleh ini, nggak boleh itu, melakukan ini, melakukan itu, enggak. Tapi dengan kita kenal Tuhan, kita mencapai kekudusan. Siapapun yang di sini yang merasa remuk hati, ingat bahwa Tuhan itu bersemayam justru kepada orang-orang yang rendah hatinya. Masa kini, kekudusan secara progresif masa kini, itu berbicara kita hari ini loh, respon kita, keputusan apa yang kita buat. Keputusan apa dalam menanggapi persoalan, apakah kita lari ke Tuhan atau ke diri sendiri. Jadi di poin ini saya mau mengajak kita bahwa kekudusan itu hanya kita dapatkan ketika kita kenal dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus. Kita tidak akan mencapai kekudusan dengan hanya mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Terus bagaimana? Apakah dengan kita kenal Tuhan, terus kemudian kita bisa ngikutin peraturan? Nah ini, kan kadang kita terbolak-balik ya. Harusnya memang kita kenal Tuhan terlebih dahulu, dan kita tahu tuh, mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak. Bukan kita ngikutin aturan ini tanpa kita kenal Tuhan. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini bergereja, hanya dia ngikutin aturan gereja, tapi sesungguhnya maaf, dia tidak kenal dengan siapa yang dia layani. Sedih loh teman-teman. Makanya ayat yang dipakai kan, enyalah engkau. Malah dikatakan, hai pembuat kejahatan. Padahal udah melakukan mujizat, melakukan ini. Gak kenal. Ya karena apa? Ya saya nggak terlepas dari siapapun itu. Prinsipnya adalah, jangan sampai kita itu melayani, kita rajin ngikutin tanpa celah lah. Saya dan Ko Budi mungkin bisa menilai ya, siapa yang tanpa celah, yang nggak bolong-bolong, siapa yang rajin ikut ini ikut itu, bisa. Saya dan Ko Budi bisa menilai dari sisi manusianya. Tapi jangan sampai teman-teman, kita itu nggak punya relasi dengan Tuhan, hanya ngikutin aturan yang dimana itu membuat kita ya udah nyaman-nyaman aja gitu kan. Tapi percayalah, Tuhan itu Tuhan yang kudus. Jadi kalau orang yang melayaninya tidak bisa untuk dididik, maka Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menyingkapkan itu. Tuhan yang kita layani itu kudus. Kalau hari ini kita mungkin masih enjoy melayani dengan beberapa dosa yang kita sembunyikan. Tapi percayalah, suatu saat Tuhan yang kudus itu akan menyingkapkan dengan caranya sendiri. Karena pengudusan progresif itu berbicara mengenai kemurnian. Kita itu dimurnikan. Kita itu yang gak murni, itu dibentuk oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan. Gak tahu dengan caranya Tuhan. Berbicara mengenai pemurnian. Makanya kalau hari ini kita nggak sadar-sadar, ya Tuhan sendiri yang akan memurnikan. Waktu pandemi, banyak tuh bilang, mana pendeta-pendeta kesembuhan? Gitu kan ya. Mana pendeta-pendeta pembuat mujizat? Ya maaf, itu bisa jadi salah satu bentuk untuk memurnikan, gitu loh. Untuk memurnikan mana yang didisiplin Tuhan, mana yang
tidak bisa disiplin oleh Tuhan. Makanya kalau Tuhan turun tangan, kita harus angkat angkat tangan teman-teman. Sebab faktanya memang Tuhan itu kudus. Makanya kalau kita tidak pernah sampai di titik kekudusan dalam kita mengikut Tuhan, pasti Tuhan bentuk kita. Asalkan kita udah melewati ini tadi, pengudusan secara posisi. Sebab ketika kita sudah melewati ini, kita disebut sebagai anak. Mana ada anak yang tidak dididik? Anak gampangan iya. Anak gampangan iya nggak dididik. Tapi kalau anak yang diakui oleh Tuhan, oleh Bapa kita, pasti dididik. Untuk mencapai ini tadi loh, pemurnian. Dan teman-teman jangan kaget ya, mungkin ya ini sekalian saya umumkan ya, karena beberapa orang ada yang nggak tahu. Jadi kita sekarang ada bidang pemerhati gitu. Ada bidang sesi pemerhati. Jadi kalau teman-teman yang mau untuk dichat oleh Kak Evir, jangan datang ke gereja 3 minggu teman-teman, pasti dapat chat. Karena Mbak Luki, tumben ini chat aku. Ya jadi saya umumkan, jangan kaget. Jangan kaget nanti, ini kok tiba-tiba Evir chat, jangan-jangan dia mulai ada. Enggak teman-teman. Enggak. Jadi temannya itu Cemega dengan Kesia enggak ada ya? Nah dengan Kesia gitu, anggotanya Cemega dengan Kesia. Dan ketuanya Kak Evir, terserah kalian mau di chat yang mana juga bisa. Ya jadi kita di tahun ini ada pemerhati, jadi jangan kaget kalau di chat itu ya bentuk kasih sayang lah, bentuk bahwa kita juga rindu untuk teman-teman itu bertumbuh gitu, mendisiplin dan kasih itu ada di dalamnya gitu. Nah, sama. Ya kita mau melayani tidak hanya sekedar pengen tampil di depan, tapi juga mau melewati proses demi proses. Dan teman-teman yang punya hati untuk melayani, ya saya pastikan akan melayani gitu ya kok ya. Yang punya kerinduan untuk melayani, saya pastikan teman-teman akan melayani gitu. Kami hanya melihat apa yang kelihatan gitu. Kalau masalah hati, kami tidak bisa untuk menghakimi. Entah kalian dengan hati yang memiliki motivasi apapun, kami nggak bisa menghakimi gitu. Kami hanya bisa melihat dari yang kelihatan. Jadi kalau masalah hati, saya ingatkan hari ini, pemurnian itu terjadi engkau dengan Tuhan. Mungkin manusia nggak lihat teman-teman, mungkin manusia engkau lihat, engkau tetap santai melayani, engkau tetap santai apapun. Tapi pemurnian itu dari Tuhan. Makanya sebelum kita ngikutin peraturan-peraturan ini, jangan lihat itu sebagai peraturan yang sulit untuk dilakukan. Tapi lihatlah ketika engkau kenal Tuhan, maka peraturan itu sebetulnya, maaf, engkau nggak ibaratnya gini, nggak ada aturan pun, engkau tetap aman, nggak ada aturan pun, engkau tetap mengerti apa yang engkau harus lakukan. Tapi aturan ini kan dibuat untuk kebaikan ya, jadi nggak ada masalahnya kalau ada aturan-aturan ini. Dan di dalam bagian selanjutnya, saya mau memberitahu bahwa ketika kekudusan itu berbicara mengenai atribut-atributnya Tuhan, kekudusan itu kan hakikatnya dari Tuhan. Maka Tuhan itu untuk supaya orang ini kenal kekudusannya, ada daftar yang mau saya beritahu. Dan daftar ini saya rindu sih akan dibahas satu topik demi satu topik. Daftarnya gini. Ketika orang itu kenal Tuhan, maka Tuhan itu yang akan membawa kehidupannya kepada pengalaman supaya dia kenal Allah yang kudus itu. Sehingga dia dimurnikan. Dan itu tidak terlepas dari atributnya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan yang berhubungan dengan hal ini supaya kita tahu mengenai siapa Allah. Kan gini tadi, saya coba jelaskan secara sederhana ya. Untuk kita kenal kekudusan, kita harus kenal Tuhan. Nah Tuhan, supaya kita kenal Tuhan, Tuhan itu menyatakan dirinya, paham gak ya? Menyatakan dirinya melalui sifat-sifatnya. Nah sifat-sifat Allah yang mencakup mengenai kekudusan ini ada setidaknya 7
poin mengenai sifat Allah yang mencakup mengenai kita bisa kenal kekudusan Allah itu sendiri. Saya jelaskan secara sederhana, nanti akan dibahas secara per topik-topiknya di minggu-minggu berikutnya. Yang pertama mengenai terang. Jadi sifatnya Allah itu terang. Makanya kalau kita melihat bahwa Allah itu terang, kegelapan tidak akan menyatu dengan terang. Kegelapan tidak akan mungkin menyatu dengan terang. Untuk mengerti Allah yang kudus, kita harus memahami sifatnya Allah ini. Bahwa Allah itu terang, jadi tidak mungkin bisa menyatu dengan kegelapan. Terus kemudian Allah itu kasih. Memang benar, di lain sisi dia terang. Dan juga dia adalah kasih. Kasih, terang dan kasih membuat kita itu gini. Terang dan kasih membuat kita itu seakan-akan takut gitu loh untuk menghampiri Allah. Tapi jangan lupakan sifat Allah berikutnya, yaitu Allah itu keadilan dan Allah yang menghakimi. Allah itu adil dan Allah itu menghakimi. Maka ketika kita melihat Allah itu terang dan kasih, kita juga jangan lupakan bahwa Allah itu juga adil dan menghakimi. Berikutnya, Allah itu punya belas kasihan, kasih setia, kesetiaan dalam menepati perjanjian. Sebenarnya teman-teman akan lebih memahami ketika nanti dibahas satu-satu, tapi gak apa-apa, saya kasih garis besarnya setidaknya untuk kita kenal Tuhan. Maka Tuhan itu memberikan pengalaman melalui sifat-sifatnya. Waktu kita mengalami sesuatu, Tuhan itu mencantakan terangnya. Nak, jangan melakukan ini, aku ini loh Allah yang memisahkan kamu dari kegelapan. Nah, maka kita melihat kekudusan Tuhan. Terus waktu kita melihat kasihnya Tuhan, kita melihat kekudusannya Tuhan. Waktu Tuhan menyatakan kemarahan, nah di sini sifatnya Allah itu ternyata juga memiliki kemarahan loh. Allah yang pencemburu, Allah yang tidak suka di dua hati. Bukan kita tok ya yang nggak suka di dua hati, Allah juga suka kok. Allah juga nggak suka kok di dua hati kan. Pada saat Allah menyatakan itu, kita lihat kekudusan Tuhan. Pada saat Allah menyatakan belas kasihannya, di situ kita melihat kekudusan Tuhan. Pada saat kita melihat kasih karunia-Nya Tuhan, di situ juga kita melihat kekudusan Tuhan. Dan di saat kita melihat kuasa Tuhan yang sempurna, yang tidak terbatas, dan kita yang terbatas, di situ kita melihat kekudusan Tuhan. Jadi kekudusan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari 7 sifat Allah ini, 7 atribut Allah ini. Sifat-sifat ini akan kita jumpai di dalam pengenalan kita akan Allah. Engkau sudah mengenal Allah melalui sifat yang mana? Saya merasa benar-benar hancur hati di saat saya benar-benar merasakan bahwa di saat saya mengalami bahwa Allah itu berkuasa. Saya mungkin gak bisa apa-apa teman-teman. Tapi di saat saya melihat Allah yang maha kuasa, saya remuk hati. Saya yang terbatas, tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu yang tidak terbatas kalau Tuhan yang tidak menyatakan kuasanya. Di saat itu saya gentar hati, saya remuk hati, dan di saat itu saya melihat bahwa yes, Allah yang kudus tidak bisa dibuat sembarangan. Di lain sisi saya juga kenal Tuhan melalui kasih karunia Tuhan. Saya yang mungkin bisa dikatakan berdosa. Dengan dosa yang saya mungkin sudah lakukan, ketika melihat belas kasihan Tuhan, di situ saya juga hancur hati. Melihat betapa Allah itu kudus. Betapa kita bisa melihat Allah itu kudus melalui sifat-sifatnya. Maka ini sebetulnya nyambung dengan sebelumnya. Bagaimana kita menjembatani doktrin dan kehidupan. Kita menjembatani doktrin dan kehidupan kan melalui pengenalan akan Allah. Nah, di saat waktu pengenalan akan Allah ini saya sudah jelaskan, yaitu yada, melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Nah, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan ini yang menyatakan kita supaya bisa kenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita alami sendiri, bukan kata orang.
Kita alami sendiri, bukan dari hanya sekedar membaca ajaran-ajaran yang ada. Kita alami sendiri, bukan dari pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Tapi kita kenal Tuhan itu melalui 7 sifat Allah ini. Kita kenal Tuhan ini melalui 7 sifat Allah ini. Engkau kenal saya melalui sifat-sifat saya. Mungkin saya lemah lembut. Mungkin saya pemarah. Mungkin saya penyabar. Mungkin saya sombong. Teman-teman bisa kenal saya melalui itu. Siapa saya melalui sifat saya. Sama, kita bisa kenal Tuhan yang kudus itu tadi dengan cara Allah menyatakan, menyingkapkan dirinya melalui pengalamanmu dengan Tuhan, dengan sifat-sifatnya Allah. Amin. Maka sifat-sifatnya Allah ini akan kita bahas per sifat-sifatnya ini di minggu-minggu berikutnya. Tapi di bagian ini saya mau mengingatkan bahwa kita nggak mungkin kenal kekudusan itu sendiri, hanya sekedar dari peraturan-peraturan yang ada. Kita bisa kenal kekudusan itu melalui kita tahu siapa yang kudus itu, yaitu Allah sendiri. Dan Allah sendirilah yang akan menyingkapkan pengenalan itu melalui sifat-sifatnya Allah yang kekal, yang tidak berubah dalam kondisi apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Kalau kita benar-benar kenal Allah ya teman-teman ya, pasti kita memiliki respon dan sikap hati yang benar. Kalau kita nggak kenal Allah, maka sikap kita pun juga tidak benar. Makanya dengan segala pengertian yang engkau hari ini sudah disingkapkan Tuhan, mari kita hampiri Allah yang kudus itu dengan pengertian yang benar. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Tang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, hari ini dengan rasa remuk hati Bapa, kami menghampiri-Mu dengan kerendahan hati. Kami menyadari kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, oh kuduslah Tuhan. Surga semesta alam. Kudus, oh kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Oh kuduslah, yes Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, tidak ada satu hal pun yang membuat kita mengenal kekudusan itu sendiri tanpa melalui Tuhan yang kudus. Tanpa Tuhan yang mempunyai acara denganmu, engkau juga tidak akan mengenal kekudusan itu. Kalau hari ini kita dianggap sebagai anak, yang dimana anak itu dibimbing, dididik, ditegur, diingatkan, bersyukurlah. Sebab di saat itu kita akan mengenal kekudusan Tuhan itu sendiri. Di dalam kekudusan yang progresif ini, tidak ada kata untuk mundur, teman-teman. Yang ada engkau terus bertumbuh dan bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan. Semakin banyak kita tahu firman Tuhan, belum tentu kita kenal pribadinya Tuhan. Tetapi semakin dekat intim kita dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyingkapkan kebenarannya itu sendiri. Saya mendorong untuk teman-teman secara pribadi, milikilah kedekatan dengan Tuhan. Semakin engkau lebih dekat dengan Tuhan, engkau semakin tahu bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan izinkan kita menghampiri Allah yang kudus dan memanggil Dia Abba Bapa. Itu sebagai sifat kasih karunia, anugerah yang Tuhan curahkan dalam setiap hidup kita. Kita kenal Tuhan sejauh Dia menyatakan dirinya dalam hidup kita. Katakan perlahan, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Biarlah hal ini menjadi awal kami untuk lebih mengetahui mengenai kekudusan-Mu Bapa. Lebih mengerti, memahami apa pentingnya kekudusan itu. Bahkan kami melihat nantinya keindahan daripada kekudusan yang Tuhan sudah sediakan. Pentingnya kekudusan, keindahnya kekudusan, dan manfaat daripada kekudusan itu sendiri Bapa. Ajar kami untuk lebih lagi menjadi pribadi-pribadi yang tidak serupa dengan dunia ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kembali teman-teman, kita satu hati, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika siang hari ini kami datang beribadah di EMC Youth, bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai jadwal kami atau tuntutan kami untuk beribadah Tuhan, tetapi satu hal kerinduan kami ketika kami datang hadir pada siang hari ini dan juga melayani pada siang hari ini, yaitu kami tahu Tuhan bahwa sebenarnya kami yang butuh Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami yang harus ditolong Tuhan. Untuk itu Tuhan sadarkan kami bahwa kami adalah manusia lemah. Sadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Bahwa firman Tuhan pada siang hari ini kami boleh sama-sama diberkati bahwa dalam kondisi hati kami yang mungkin tidak ada satupun orang yang tahu Tuhan dalam kondisi hati kami Tuhan, tapi Engkau sendiri yang tahu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau misalnya kami ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami hanya menjalani kehidupan kami dengan setengah-setengah, kami hanya menjalani kehidupan kami hanya dengan paksaan ataupun mungkin dengan motivasi hati kami yang salah. Untuk itu Tuhan, terus biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengkalibrasi setiap hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ingin Tuhan bahwa setiap harinya Tuhan kami mau memasuki masa pengenalan kami lebih sungguh-sungguh dengan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan representasi kekudusan kami itu adalah representasi daripada-Mu Tuhan, bahwa kami mau Tuhan segambar serupa dengan-Mu Tuhan, punya gambar ciri khas identitas yang baru bersama dengan Tuhan. Meteraikan setiap firman Tuhan pada siang hari ini, memberkati Kak Yafet yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, tambahkan hikmat, urapan kuasa, sehingga kami percaya Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa dimenangkan. Dan setelah lagi juga Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya kami mau memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Kami tahu Tuhan ketika kami memberikan persembahan ini bukan supaya kami ingin diberkati, tetapi kami tahu bahwa kami sudah diberkati terlebih dahulu, maka kami pun mau membagikan setiap berkat Tuhan yang ada. Kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, persembahan boleh dijalankan. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu jangan lupa untuk hadir dalam ibadah tengah minggu ya. Setiap hari Kamis ada ibadah doa malam dan juga ada ibadah doa puasa setiap hari Sabtu. Kalau hari Kamis di doa malam itu pukul 7 malam, dan juga kalau doa puasa teman-teman bisa hadir di setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Mungkin teman-teman yang pulang kerja atau kalau di hari Sabtu off gitu ya, tidak ada kesibukan, boleh teman-teman bisa hadir bersama-sama. Terus juga jangan lupa besok Sabtu kita akan kembali mengadakan komsel. Ini jadwalnya kita untuk komsel youth. Teman-teman bisa hadir di hari Sabtu mendatang, komsel di tempat ini jam 7 malam hari Sabtu tanggal 15 Februari. Spesial Valentine, kita akan dilayani hambanya oleh saudara Melki. Ya, terus teman-teman juga bisa hadir di hari Minggunya ibadah youth. Minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Lukas Widianto. Teman-teman bisa hadir untuk ibadah youth di minggu depan. Dan sebelum kita berakhir, kita kedatangan teman baru ya. Seperti biasa kita boleh menyambut dengan penuh hangat. Dalam hitungan ketiga kita boleh teriak bersama-sama. Enaknya diteriakin apa ini ya? Oh, welcome to our church, oke ya. Dalam hitungan ketiga ya. Musik siap? Aman? Oke. 1, 2, 3. Welcome to our church. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jadi di sudut kanan saya ada saudara Erson. Selamat datang, selamat beribadah di MC Youth. Ini mungkin kalau teman tahu waktu Natal, ibadah Natal diajak sama Melki ya untuk datang. Nah ini baru pertama kali dia ikut gabung di ibadah MC Youth. Jangan lupa untuk aktif datang ya. Terus datang minggu depan dan minggu-minggu seterusnya ya. Amin, selamat datang, selamat bergabung. Nanti kita juga bisa bercengkrama, makan bersama gitu ya. Saya lihat wajahnya mirip Melki ini ya. Kalau dari samping, cuman kamu lebih ganteng bro, lebih ganteng. Kamu lebih gondrong, lebih ganteng ya, luar biasa gitu. Nanda nggak grogi di sampingnya gitu. Sebelah kiri ada Melki, belakangnya ada Erson. Namanya Erson ya. Ya, senang boleh bersama untuk menyambut kedatangan teman kita yang baru. Oke, sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All who see how great is our God. All we see how great, all we see how great is our God. Beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar untuk setiap kami boleh datang beribadah pada siang hari ini. Untuk setiap kami boleh mengambil bagian pada pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Biar Tuhan yang menilik setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, menyadari kami punya Allah yang kudus. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidup untuk mengejar kekudusan dan keserupaan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap mereka yang mengambil bagian pada pelayanan pekerjaan Tuhan siang hari ini. Dan sebentar kami pulang, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan kasih karunia-Nya, damai sejahtera-Nya dan penyertaan yang sempurna mulai saat ini sampai selama-lamanya atas setiap apapun yang kami lakukan, kerjakan. Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Mari yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.